Nah, di sini saya udah izin record. Nah, pembelajaran kita mungkin untuk beberapa minggu ke depan kita bahas yang namanya itu adalah perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, kalau misalnya kita belajar tentang yang namanya itu berkembang, kita biasanya itu mengetahui yang namanya berkembang itu dari pembelajaran apa? Biologi, benar ya? Atau IPA? Nah, yang namanya berkembang itu dari mana sampai mana? Contohnya, kalau manusia dari mana sampai mana nih? Dari bayi sampai? Ayo, kalau manusia itu berkembang mulai dari bayi, mulai dari dilahirkan sampai mana nih? Sampai dewasa, benar ya? Itu adalah step di awal sampai step terakhirnya. Tapi kalau misalnya namanya perkembangan dari tahap ke tahap, itu gimana? Misalnya mulai dari bayi, habis bayi biasanya disebut sebagai apa nih? Gimana? Balita dulu atau batita dulu? Ada yang pernah dengar nggak ada yang namanya balita sama batita? Kalau balita apa nih kepanjangannya dari balita? Ayo, balita, batita. Ayo, gimana nih? Masa anak kelas 8 belum tahu soal kayak gitu? Belum pernah dengar ya namanya itu adalah batita. Yang biasanya didengar itu adalah balita, benar ya? Nah, batita itu adalah bayi di bawah umur 3 tahun. Jadi umur 1, 2, 3 itu disebut juga sebagai batita. Kalau balita itu biasanya disebut dari umur 4, 5. Makanya disebut juga sebagai balita. Sehabis balita itu masuk kemana nih prosesnya? Kita mulai dari manusia dulu nih. Sehabis masuk ke balita, masuk ke proses yang namanya apa nih? Perkembangan apa? Anak-anak, benar ya. Anak-anak itu dari umur berapa sampai berapa? Ayo, kalau disebut anak-anak itu biasanya disebut dari umur berapa sampai berapa nih? 8, oke. Dari yang online dulu saya tanya nih. Kalau dari yang online nih disebut anak-anak dari umur berapa sampai berapa nih? Ayo kita belajar biologi dulu nih semua nih. Ayo. Halo. Wow, banyak banget rupanya yang belum aktifin kamera ya. Yang coba diaktifin dulu yuk yang udah hadir saat ini. Boleh diaktifin dulu kameranya. Marco, Kennedy, Chanela, Kalista, Matthew, Vito, Michelle, Lucas, Olivia, Giacinta, Kalista, Karen. Ayo. Kalau saya bertanya nih, tadi kita udah bahas mulai dari bayi, kemudian ada batita, ada balita, kemudian masuk ke namanya itu proses yang namanya itu adalah anak-anak. Kita ini sekarang udah melewati proses anak-anak tidak? Udah ya. Disebut anak-anak itu dari umur berapa sampai umur berapa? Ayo. Tadi temannya yang laki-laki bilang dari 8 sampai 12. Ada yang bilang 6 sampai 12. Oke. Felis bilang 6 sampai 12. Benar ya? Umur anak-anak itu disebut sebagai 6 sampai 12. Kalau misalnya kita mulai contohnya dari umur 8 tahun. Jadi umur 6, 7 disebut apa nih? Benar ya? Benar ya? Jadi umur 6 sampai 12 disebut anak-anak. Kalau remaja dari umur berapa sampai berapa nih? Ayo. Umur anak-anak disebut dari, sorry, remaja dari umur berapa sampai berapa? Oke, umur remaja biasanya disebut dari umur 12 sampai 17. Untuk anak kelas 8 sekarang rata-rata umurnya berapa? 13-14 ya. Berarti masih dimasuk proses remaja. Kalau dewasa dari berapa? Identiknya di Indonesia. Kalau identiknya di Indonesia disebut dewasa itu adalah ketika mempunyai namanya itu adalah KTP, benar ya? Apa kepanjangan dari KTP? Kartu tanda penduduk. Nah, jadi dari umur itu udah bisa disebut juga sebagai dewasa, dewasa secara fisik. Benar ya, dewasa secara fisik. Tapi banyak banget nih, di sini rata-rata sudah ada yang namanya sosial media, benar ya? Semua di sini udah ada sosial media. Pernah nggak di sini kalau kita lihat ada orang dewasa tapi sifatnya belum dewasa? Ada nggak? Ada ya. Atau contohnya nih, siapa di sini yang masih hidup kakek atau neneknya? Rata-rata di sini masih ada ya.
Nah, kalau kita lihat sifat kakek nenek kita itu balik tidak seperti waktu masa kecil. Maksudnya contohnya, saya punya nenek kemarin sebelum meninggal, umurnya sampai di 90, tidak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya tidak bisa ngapa-ngapain, pipis di celana, pup masih juga di celana, dan lain sebagainya. Makan juga disuapin. Nah, kenapa sih manusia itu setelah makin berumur, itu balik ke masa mudanya, ke masa anak-anaknya, karena proses dalam tubuhnya itu kan jadi makin menurun, vitaminnya dan lain sebagainya. Nah, jadi juga balik lagi kita ke dalam komputer ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, TIK ini terdiri atas 3 bagian perkembangannya. Kalau saya sebut yang pertama, TIK masa lalu. Yang kedua biasanya disebut sebagai ada TIK masa lalu, TIK masa depan, yang sekarang disebut sebagai TIK. Ayo, benar ya? Ada namanya teknologi informasi komunikasi masa lalu, teknologi informasi komunikasi saat ini atau sekarang, kemudian ada namanya itu adalah teknologi informasi komunikasi masa depan atau masa modern. Yang disebut dengan perkembangan ini makin lama makin besar. Tidak ada dari yang besar bisa kembali ke masa lalu. Ibaratnya nih, sekarang sudah zamannya itu menggunakan namanya itu adalah transportasi. Ada mobil, ada motor, pesawat. Ada kemungkinan tidak bisa kembali seperti zaman purbakala. Kecuali kalau misalnya kita nonton yang sering namanya itu adalah film kartun atau anime. Benar ya? Ada nggak di sini suka nonton anime? Nggak ada. Oke. Saya kebetulan. Oke, anime itu bukan wibu ya, sorry. Oke, nah itu boleh ditonton nih. Ada satu tentang anime tentang IPA juga, itu yang namanya itu adalah Dr. Stone. Ada yang pernah dengar nggak anime judulnya Dr. Stone? Itu dari masa misalnya zaman sekarang, semuanya membantu balik lagi ke masa dahulu. Itu berada di anime. Untuk di zaman sekarang itu kayaknya tidak mungkin ya, benar ya? Tidak mungkin manusia itu kembali ke zaman dahulu. Nah, ini kita bahas soal kulitnya. Oke, itu soal teknologi. Kemudian manusia. Sebalikin, manusia itu juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada orang yang disebut juga sebagai orang miskin. Benar ya? Ada orang miskin, kemudian ada orang apa lagi nih? Kalau kita lihat perkembangannya nih, kita kan bahas soal perkembangan tadi anak-anak sampai dewasa. Kalau teknologi masa lalu, sekarang sama masa depan. Kalau di manusia ada orang miskin, kemudian ada orang biasa. Orang biasanya ini disebut sebagai apa nih? Biasanya nih dari yang online nih. Oke, membosankan kalau anime. Ayo, kalau orang ini biasanya terdiri atas 3 bagian juga. Ada orang miskin, kemudian ada orang apa lagi nih? Dari yang online dulu nih. Ayo. Yo, padahal di sini lebih banyak loh. Wow, selain ada orang miskin, yang ketiga orang kaya, yang ketengahnya ini disebut sebagai apa? Orang biasa. Wow, kenapa orang biasa? Orang sederhana, benar ya? Manusia itu biasanya memiliki 3 apa ya, kalau misalnya kita bilang ya kekayaannya, perkembangannya itu mulai dari yang orang miskin, orang sederhana dengan orang kaya. Kalau misalnya kita berbicara tentang orang miskin, itu kehidupannya bagaimana? Ayo, kalau kita berbicara tentang orang miskin, kehidupannya itu bagaimana? Berkelebihankah, berkecukupankah, atau kekurangan? Kekurangan ya, benar ya. Kalau disebut sebagai orang sederhana, disebut sebagai berkecukupan. Kalau disebut sebagai orang kaya itu disebut sebagai, ayo, kalau orang kaya nih, tadi kalau orang sederhana katanya berkecukupan. Kalau disebut sebagai orang kaya disebut sebagai apa nih? Ayo. Ini kita masih bahas soal perkembangan ya. Kita bukan bahas soal orang miskinnya, orang kaya atau orang sedang. Kita akan mau bahas tentang macam-macam jenis perkembangan. Kalau orang kaya itu disebut berkelebihan. Yang disebut contoh nih, saya kan kebetulan di kelas 7D ngajar pembelajaran IPS. Saya ngajar IPS.
Nah, waktu saya bertanya nih, orang miskin itu adalah hidupnya susah atau kekurangan. Benar ya? Kekurangan itu mau dalam makanan, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Semuanya itu membutuhkan yang namanya itu adalah uang. Benar atau tidak? Benar ya? Semua yang kita butuhkan di dunia ini membutuhkan namanya adalah uang. Bahkan di dalam komputer, kita mau menggunakan handphone pun kita mesti membeli yang namanya smartphone. Benar ya? Orang bagaimana yang bisa membeli smartphone kalau kita bilang? Orang yang ayo, orang yang kesulitan atau orang miskin, kita nggak mau meledek ya, itu mereka pasti sulit untuk membeli sebuah smartphone. Di zaman pandemi sekarang, kita lihat di bagian sosmed ya, banyak sekali jenis-jenis pencurian zaman sekarang, bahkan kotak infak atau kotak amal pun bisa dicuri oleh orang hanya untuk membeli sebuah smartphone untuk anaknya. Itu adalah contoh. Nah, jadi kita di zaman sekarang ini, perkembangan itu harus kita ikutin. Sebalik lagi ya, dari yang sudah kita bahas itu, perkembangan itu harus kita ikutin dari zaman ke zaman. Saya sudah pernah cerita waktu kemarin awal kita masuk, kalau orang tidak mengerti yang namanya penggunaan smartphone itu disebut sebagai, ayo, kalau misalnya nih, om kita atau kakek nenek kita, ada nggak yang bisa pakai smartphone? Nggak ada ya. Kalau orang seperti begitu itu disebut sebagai apa nih? Oke, Felis benar nih. Ayo, benar ya. Itu disebut sebagai gaptek atau gagal teknologi atau gagap teknologi. Nah, kalau misalnya kita tidak mengikuti perkembangan, apa yang terjadi pada manusia? Biasanya, ya, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, apa yang biasanya terjadi pada manusia? Oke, benar lagi nih. Kita ketinggalan zaman atau ketinggalan informasi. Saya pernah di sini, saya ada kebetulan menggunakan aplikasi TikTok sebagai apa namanya view aja ya, melihat ya, bukan pemain ya, beda ya. Beda pengguna sama pemain, paham kan? Beda pengguna sama pemain. Saya hanya menggunakan itu tuh. Ada orang yang baru keluar dari kepolisian, maksudnya dari asrama polisi, muncul di TikToknya itu di zaman yang namanya itu adalah Salam dari Binjai. Itu dari beberapa bulan yang lalu, benar ya? Nah, dia baru tahu itu ketika sudah selesai dari asrama polisinya. Nah, itu adalah kekurangan ketika kita misalnya tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, di zaman kita balik lagi ya, kita sampai 10.40. Nah, sekarang komputer itu memiliki namanya itu adalah tik masa lalu atau masa prasejarah, kemudian masa kini, kemudian masa modern. Jika kita bahas perkembangan tik masa lalu, bagaimana di masa lalu itu manusia berkomunikasi? Gimana? Menggunakan surat. Oke, selain menggunakan surat, bagaimana lagi caranya? Di sini kita bahas dulu tentang tik. Oke, nah ini ya. Sebelum kita masuk, kita lanjut aja nonton video dulu nih. Saya nggak tahu kenapa kalau untuk yang offline atau yang PTMT nggak ada suaranya ya. Ada kedengaran nggak? Nggak ada kan? Kalau dari yang online gimana nih? Ada kedengaran nggak nih suaranya? Nggak ada juga ya? Oke, nah ini saya share sound aja. Perkembangan Kemudian dari teknologi bagian tidak akan sini ada nih. habisnya. Nah, ini 8 menit ya. Halo Kita tonton aja, guys, jumpa kita lagi dengar di aja channel dulu Indopo TV. suaranya. Atau coba kita buat. Oke, dia nggak ada ngomong, nggak bisa kedengaran suara lagi. Sebentar, saya coba download aja dulu deh. Mana tahu ada kedengaran ya, sebentar ya.
Kebetulan videonya dikit, jadi cepat aja untuk mendownload. Nih, sambil nunggu videonya terdownload, yuk coba semuanya diaktifin dulu kameranya yuk. Biar bisa nge-record dulu siapa aja yang hadir saat ini ya. Yang hadir saat ini ada 22 siswa-siswi. Nah, coba diaktifin dulu. Kita udah masuk tahun baru ya. Di tahun ini adalah tahun yang namanya itu adalah naik tingkat, benar ya. Di semester 2 kalau misalnya jelek, itu bisa namanya itu tinggal kelas. Oke, wait. Udah ada 22 siswa-siswi, saya izin record. Oke, udah. Sorry ya, bentar ya. Saya coba buka dulu videonya. Ini saya tutup aja ya. Oke, ini sudah terbuka. Untuk ini ada kedengaran nggak? Halo guys, jumpa lagi di channel Indobot Dari yang TV. offline nggak ada Nah, kedengaran ya. sebelum Kalau kita online mulai gimana video nih? ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng Coba notifikasi dijawab saja dulu agar ya. Ada kamu kedengaran selalu nggak nih dapat suaranya? update video-video terbaru dari kami. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi. Seiring berkembangnya waktu, perkembangan teknologi kini semakin pesat. Perkembangan teknologi tidak akan ada Coba habisnya. difokus Tahun dulu demi ya tahun, semuanya ya, biar kita hari demi hari, bulan lihat demi dulu ya bulan, jenis perkembangan mengalami dari perkembangan. jenis Bahkan zaman sejak dahulu zaman Romawi sampai kuno, di zaman teknologi modern sudah di mulai masa depan. dikenal. Perkembangan teknologi dihasilkan dari pengembangan teknologi sudah mengalami perkembangan. Nah, kita bahas dulu Bahkan sedikit sejak ya. zaman Romawi Nah, perkembangan teknologi di bidang kuno, transportasi teknologi dari sudah dahulu mulai hingga dikenal. sekarang pada Perkembangan dasarnya teknologi didorong dihasilkan oleh dari adanya kebutuhan manusia akan sarananya transportasi. Nah, kebanyakan manusia berkembang itu sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Seperti contoh di bidang transportasi. Kebetulan Papa Se sama Mama Se dulu itu adalah orang kampung. Kalau dulu orang zaman dahulu katanya ketika ke sekolah mereka jalan kaki bisa sampai 7 sampai 8 kilometer dari kampungnya menuju ke sekolah. Kalau di zaman sekarang kita sudah enak banget menggunakan yang namanya transportasi. Jika saya bertanya nih, transportasi yang ada saat ini ada apa aja nih? Ada mobil, motor, kemudian ada apa lagi nih? Gimana? Ada bus. Habis itu gimana? Ada pesawat. Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya termasuk transportasi tidak? Termasuk ya. Nah, jadi perkembangan itu berdasarkan dari bagian manusia yang merasa dirasanya itu adalah sulit. Oke, ini udah lewat 30, kita 10 menit lagi nih. Kita masuk ke bagian teori aja ya, kita masuk ke bagian materinya. Ini video kebetulan tidak bisa dibuka. Kita lanjut aja pembelajarannya nih. Oke, selanjutnya. Untuk PowerPoint-nya kebetulan udah tutup tadi. Nah, saya baca ya. Untuk kelas 8 nggak ada buku ya, benar ya? Untuk kelas 8 nggak ada buku.
Saya udah beli bukunya untuk biar pembelajaran kita samain aja dengan yang ada di Gramet nih. Kalau mau beli buku boleh cari di Gramet yang Informatika 2 seperti begini ya. Untuk kelas 3 nanti atau gimana nanti saya kabarin lagi. Ini yang kita pakai untuk pembelajarannya. Nah, untuk beberapa sekolah, mereka masuk ke bab 4 atau semester 2 bagian bab awal, perkembangan TIK, teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada tahun 1990-an, dunia komunikasi, nih, oke, masih sangat terbatas. Misalnya saja, jika kita ingin memberikan kabar kepada kerabat di kampung, kita menggunakan yang namanya itu adalah surat. Nah, itu kalau kita menggunakan surat itu adalah di zaman sekarang. Benar ya, kita masih menggunakan surat di zaman sekarang. Kalau misalnya kita membahas orang zaman dahulu mengirim surat itu dengan cara bagaimana? Sorry, mengirim pesan itu bagaimana caranya orang zaman dahulu? Ayo, kalau kita berbicara, kalau mengirim surat itu masih ada sampai sekarang atau masa kini. Kalau kita berbicara soal zaman dahulu, manusia kuno atau manusia purba, mereka berkomunikasi menggunakan apa? Ayo, biar lebih tertarik nih. Yang bisa menjawab saya kasih tambah nilai. Ayo. Di zaman dahulu, manusia mengirim surat dengan menggunakan apa? Ya, saya kasih tambah nilai nih. Ada yang tahu? Manusia di zaman dahulu berkomunikasi dengan menggunakan itu apa? Oke. Ada yang menggunakan botol se. Wow, maksudnya menggunakan botol bagaimana nih? Apakah dia botolnya dipecahkan atau gimana nih? Untuk di zaman purba dahulu, manusia itu mengirim surat, berkomunikasi dengan menggunakan namanya itu adalah menggambar. Maksudnya menggambar itu bagaimana contohnya? Nah, oke, nah seperti beginilah orang zaman dahulu berkomunikasi. Maksudnya itu berkomunikasi bagaimana sah ini? Seperti contoh ya, kita lihat. Oke, nah kita ambil aja deh. Contoh kecilnya itu adalah seperti begini. Nah, orang zaman dahulu berkomunikasi menggunakan namanya adalah menggambar di goa. Kita tahu kalau di zaman sekarang orang mau menggambar, menulis itu menggunakan namanya itu adalah tinta, benar ya? Untuk zaman dahulu ada yang tahu nggak mereka menggunakan apa? Ayo, kalau kita pikir-pikir nih, berdasarkan dari komunikasi mereka, bisalah kita melihat hasil penelitian. Dari gambar ini kita bisa melihat ada sebuah tangan. Tapi tahu nggak kita, kalau kita perhatikan lebih bagus lagi, apakah ini menggunakan pilox yang hitam-hitam ini? Tidak mungkin ya di zaman dahulu ya. Di zaman dahulu bahkan saking tidak adanya tinta, atau pikiran mereka masih belum terbentuk, mereka menggunakan darah manusia atau darah hewan untuk menggambar atau menulis seperti begini. Nah, ini adalah salah satu contoh perkembangan. Bayangin jika manusia sampai sekarang mau menulis atau menggambar saja menggunakan darah. Saya mau bertanya dulu nih, dari yang hadir saat ini ada 21 ditambah 2, 4, 6, 7. 29 orang, 28 orang yang hadir saat ini, ada nggak yang jijik dengan darah? Atau ada nggak yang nggak bisa takut dengan darah? Contohnya kalau nengok darah geli atau langsung lemas atau gimana? Ada nggak seperti begitu? Ada. Oke. Nah, bisa bayangin, saya ulangin ya, bisa bayangin tidak jika manusia masih seperti begini, primitif manusianya mau menulis atau menggambar, masih menggunakan darah seperti begini. Kita bersyukur banget ya, kita sekarang dilahirkan di zaman teknologi saat ini.
Di zaman dahulu, manusia itu berkomunikasi seperti saat ini. Yang seperti begini, kalau zaman sekarang manusia berkomunikasi dengan gimana nih? Ada chat, ada telepon, ada video call, kemudian ada apa lagi? Ayo. Yang terakhir nih, waktu kita udah mau habis nih. Manusia zaman sekarang ini berkomunikasi bisa melalui telepon, bisa melalui chattingan, bisa melalui video call, yang terakhir bisa melalui voice note. Benar ya, kita bisa mengirim melalui surat. Sorry, menggunakan suara, oke? Nah, pembelajaran kita sampai di sini dulu nih. Jadi kita nanti di bab 4 ini, kita akan bahas perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk pembelajaran biar lebih baik, coba boleh deh, mau beli bukunya boleh atau gimana, biar pembelajaran kita lebih enak lagi. Sampai di sini dulu kita berjumpa di minggu depan, dan bye-bye.